Cirebon kelas 1B nomor 4 PIT G/2016 PNCBN yang fakta-fakta hukumnya berasal dari penyidikan yang diduga mengandung pemalsuan, kebohongan, dan inkonstitusional yang dapat ditolerir sehingga layak dibiarkan berlalu begitu saja dan hanya sekedar rahasia pengadilan atau judicial secret. Kedua, apakah kasus yang dikenal sebagai kasus Villa Cirebon dapat dikualifikasikan sebagai miscarriage of justice atau skandal hukum keji dengan mengorbankan para pemohon perkara? Ketiga, apakah proses persidangan terhadap para pemohon perkara pada saat itu merupakan peradilan sesat karena perkara yang diperiksa dan diadili sebagai perkara fiktif atau perkara yang diada-adakan, karena jika merujuk hasil olah TKP Polres Cirebon, sesungguhnya perkara tersebut adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Keempat, apakah majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut benar-benar merupakan majelis hakim telah menjalankan kewajibannya dalam menjaga kemandirian peradilan di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan memiliki integritas, jujur, adil, dan profesional di pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, atau termasuk kebanyakan hakim sebagaimana dimaksud oleh Bapak Elian Harahap yang juga adalah mantan hakim yang pura-pura percaya akan hasil penyidikan padahal mengetahui penyidikan perkara aqua adalah mengandung pemalsuan, kebohongan, dan inkonstitusional. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perkenankanlah para pemohon PK untuk mengajukan memberi penjawab kembali ini termasuk putusan Pengadilan Tinggi Bandung untuk Pengadilan Negeri Cirebon sebagaimana telah kami sebutkan di atas yang sudah nyata-nyata berkekuatan hukum tetap atau inkrah pandemis. Yang mulia majelis hakim, bahwa upaya hukum luar biasa yang dikenal dengan istilah peninjauan kembali dalam ketentuan pasal 2000 dikenal diatur dalam pasal 263 sampai dengan pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang hukum acara pidana atau dikenal dengan KUHP, sejatinya lahir dari suatu peristiwa hukum yang luar biasa yang terjadinya peradilan sesat terhadap dua orang petani bernama Sengkon dan Tata di Desa Bojong Sari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahwa kasus hukum Sengkon dan Tata yang dikenal luas oleh media massa pada tahun 1997 yang saat ini dikenal dengan kasus viral menjadi perbincangan di masyarakat dikarenakan pada awalnya Sengkon dan Tata ditetapkan menjadi tersangka dari suatu peristiwa pidana perampokan dan pembunuhan terhadap pasangan suami istri yang bernama Sulaiman dan Siti Haya, dan pada akhirnya pada 1977 Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan hukuman penjara kepada Sengkon dijatuhi 12 tahun penjara dan kepada Tata dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara. Sengkon dan Tata melakukan upaya hukum banding dan kasasi, namun pengadilan tetap keputusannya untuk menghukum Sengkon dan Tata. Dalam proses penjalanan hukuman tersebut, Sengkon dan Tata bertemu dengan pelaku yang sebenarnya bernama Genul di dalam penyidikan yang tidak lain adalah keponakan Sengkon sendiri. Genul dipenjara karena perbuatan pidana yang lain, dan karena pengakuannya tersebut maka Genul kemudian diadili dan dijatuhi hukuman. Meskipun sudah menemukan pelaku yang sebenarnya, namun Sengkon dan Tata tidak serta-merta bebas. Atas desakan masyarakat dan tokoh-tokoh yang prihatin dengan peradilan yang sesat yang terjadi terhadap Sengkon dan Tata, termasuk salah satu anggota bernama Aldi Siswa, maka Ketua Umum Mahkamah Agung yakni Umar Seno Aji kemudian mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 80 tentang peninjauan kembali putusan telah dikuatkan tetap. Dengan Perma inilah Sengkon dan Tata dapat dibebaskan. Bahwa setahun kemudian setelah peristiwa tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Jadi secara historis lahirnya peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa didorong oleh adanya kasus viral tahun 1977 yaitu kasus Sengkon dan Tata di Kabupaten Bekasi. Upaya hukum peninjauan kembali sejatinya lahir dari
konteks perbaikan dan reformasi penegakan hukum menuju pada penegakan hukum yang mengedepankan hak asasi manusia. Kuhap membawa harapan baru bahwa pengadilan dan hukum dapat terwujud bagi semua golongan masyarakat, dan bahwa para penegak hukum akan sungguh-sungguh secara cermat dan teliti melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum yang selalu mengedepankan asas-asas hukum yang menjamin hak asasi manusia seperti praduga terhadap bersalah atau presumption of innocence, persamaan di depan hukum atau equality before the law, dan asas-asas lain. Masyarakat berharap bahwa transformasi terjadi pada institusi penegakan hukum dan juga penegak hukum menjadi lebih profesional dan berintegritas. Bahwa transformasi hukum dalam suatu masyarakat atau suatu negara selalu berangkat dari konteks peristiwa yang nyata dan konkret. Semisal terjadi suatu peristiwa seorang warga negara atau masyarakat merasa diperlakukan tidak adil ketika berhadapan dengan peranata hukum, sehingga ia berjuang menegakkan keadilan, dan perjuangan tersebut tidak hanya menjadi perjuangan untuk dirinya sendiri, tetapi perjuangan untuk semua orang. Itulah sebabnya ketika seseorang diperlakukan tidak adil, akan muncul solidaritas yang sifatnya komunal atau bersama. Hal itulah yang mendorong masyarakat termasuk advokat, Albert Hasibuan termasuk di Mahkamah Agung untuk melakukan terobosan hukum guna membebaskan Sengkon dan Karta dari peradilan sesat yang dialaminya. Hal semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam konsep hukum yang lebih luas, kita mengenal adanya Miranda Rules, di mana Miranda Rules akan dibacakan kepada para tersangka yang ditangkap dan diinterogasi. Miranda Rules sama halnya dengan penindakan kembali merupakan wujud dan transformasi hukum yang berasal dari peristiwa hukum yang nyata dan konkret. Miranda Rules merupakan aturan baku yang diikuti oleh setiap penyidik di Amerika ketika melakukan interogasi kepada tersangka terkait hak tersangka. Misalnya tersangka memiliki hak untuk bungkam. Setiap perkataan tersangka dapat menjadi hal yang memberatkan tersangka sendiri. Tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh kuasa hukum dan lainnya. Kewajiban penyidik memberitahukan hak tersangka ini berawal dari peristiwa yang disebut peristiwa Miranda versus Arizona, di mana seorang bernama Ernesto Miranda ditangkap pada tanggal 13 Maret 1963 atas dugaan penculikan dan perkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun. Setelah diinterogasi selama 2 jam, Ernesto Miranda menandatangani pengakuan yang pada intinya mengakui telah melakukan penculikan dan perkosaan. Dalam persidangan, pengacara mengajukan keberatan bahwa Miranda tidak pernah diberitahukan tentang haknya untuk mendapatkan pendampingan pengacara dan tidak diberitahu haknya untuk bungkam, serta tidak pernah diberitahu haknya sebelumnya bahwa selama menentukan semua pernyataannya dapat menggerakkan dirinya. Namun Miranda tetap dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Kemudian Miranda melakukan banding ke Mahkamah Agung negara bagian Arizona. Namun upaya bandingnya ditolak oleh pengadilan, dan kemudian Miranda melakukan upaya banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat, dan upaya bandingnya dikabulkan oleh Mahkamah Amerika Serikat dengan pertimbangan hukum yang pada intinya mengatakan bahwa tidak boleh ada pengakuan dari seorang tersangka di hadapan polisi pada saat tersangka diinterogasi jika seorang tersangka tidak diberitahu tentang haknya sebelum diinterogasi. Sejak peristiwa tersebut terjadi transformasi di dalam prosedur interogasi yang dilakukan polisi terhadap tersangka di Amerika Serikat. Miranda Rules juga sejalan dengan prinsip exclusionary rule yang diaturan dalam pengadilan pidana yang menolak menerima bukti yang dianggap secara inkonstitusional oleh aparat polisi. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017, Judul Aksi pada Pengadilan Negeri Cirebon telah membacakan putusan setebal 144 halaman, dan putusan tersebut telah diperkuat oleh Judul Aksi pada tingkat banding. Dengan demikian, fakta persidangan dan pertimbangan hukum dari Judul Aksi dan putusan tersebut akhirnya mengantarkan 7 orang pemuda, 2 orang terpidana di antaranya adalah para tokoh PKI ini ke dalam
dapat bicara seumur hidup dengan tuduhan tidak terbukti, dengan tuduhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Bermula dari inisiatif putusan sutradara bernama Andi Umbara pada tanggal 8 Mei 2024 merilis sebuah film dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Film bergenre horor tersebut diangkat dari kisah nyata pembunuhan terhadap Muhammad Rizky Rudiana dan Vina Dewi Arsita yang menjadi korban dalam perkara Apo. Film tersebut disambut dengan reaksi masyarakat, khususnya pegiat media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain, dan televisi yang menyoroti sisi lain dari film tersebut, yakni belum ditangkapnya 3 orang pelaku utama yang bernama Peggy alias Peron yang berdasarkan pertimbangan hakim merupakan pelaku utama yang menyabetkan samurai pendek dan bertiba ke anak korban Muhammad Rizky Rudiana sehingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Dilakukannya bersama 2 orang pelaku lainnya yang berstatus sebagai tersangka termasuk dalam daftar pencarian orang atau dituduh, yaitu Andi dan Dani. Bahwa desakan masyarakat khususnya warganet dan netizen agar Peggy alias Peron, Andi dan Dani segera ditangkap oleh kepolisian terus menjadi pemberitaan dan dari waktu ke waktu dan akhirnya dijawab oleh Polda Metro Jawa Barat dengan melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga sebagai Peggy alias Peron, yakni seorang pria yang bernama Peggy Setiawan, seorang pemuda berusia 20 tahun yang sehari-harinya berprofesi bekerja sebagai kuli bangunan. Penangkapan tersebut juga diiringi oleh munculnya salah satu terpidana dalam perkara tersebut yang bernama Saka Tatal yang telah selesai menjalani hukuman dan peradilan hukum yang memberikan klarifikasi dan informasi-informasi yang berbeda dengan putusan pengadilan. Bahwa profil Peggy Setiawan seorang kuli bangunan tidak dapat diterima oleh logika masyarakat umum, khususnya netizen, dikarenakan tidak relevan dengan sosok Peggy alias Peron sebagai anak geng motor yang dikenal sadis sebagaimana yang terbuat dalam putusan pengadilan. Gelombang ketidakpercayaan masyarakat membuat beberapa pihak seperti jurnalis, media sosial, youtubers, voters, dan selebgram melakukan investigasi secara mandiri dengan mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan wawancara dengan saksi-saksi terkait, dan hal tersebut disambut dengan tanggapan dari pakar-pakar hukum maupun tokoh masyarakat. Bahkan sejumlah pejabat negara ikut berkomentar di mana pada akhirnya dan publik atas penangkapan Peggy Setiawan semakin berguncang ketika penyidik itu Inkasu Polda Jawa Barat merilis kepada publik bahwa 2 orang DPO yang memiliki peran penting dalam konstruksi kronologis kasus posisi yang disusun penyidik dalam BAP yang kemudian menjadi dakwaan jaksa penuntut umum dan menjadi fakta hukum dalam pertimbangan hakim dinyatakan fiktif oleh penyidik. Dengan adanya 2 DPO menyatakan fiktif semakin mengaburkan fakta hukum yang termuat di dalam putusan perkara Aku, dan kemudian keraguan semakin lengkap saat hakim tunggal Eman Sulaiman pada tanggal 8 Juli 2024 melalui putusan nomor 10 Pra garis miring 2004 Bandung BDG menyatakan mengabulkan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan, di mana penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan memerintahkan termohon dan hakim penyidik untuk membebaskan Peggy Setiawan. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya muncul rentetan fakta-fakta baru dengan adanya kesaksian baru dari saksi-saksi di dalam perkara Aku, di mana saksi-saksi tersebut mengakui keterangan yang disampaikannya dahulu adalah keterangan yang tidak benar, yaitu saksi Liga Abad, saksi Teguh, saksi Pramudia,